sahabat Kristus dimanapun berada. Hari ini kita bisa bertemu dalam forum obrolan santai untuk membahas sama-sama belajar mengenai berita, ajaran, nasihat, dan kepemimpinan Injil. Sebelum itu saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Henry Kiding Alo. Kalau di FB biasa sahabat Kristus memanggil saya sebagai Pak HKLS. Saya mengucapkan terima kasih buat para sahabat yang selalu mengikuti sharing saya. Dan saya percaya sebentar lagi mereka akan masuk sebagian. Ya, sebelum lebih jauh, kita membahas Injil ini, saya mau menyapa dulu narasumber kita, Pak Onesega. Salam Pak, selamat malam Pak. Ya, salam Pak Henry. Selamat malam, salam untuk semua. Saya percaya Bapak selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Terima kasih juga Pak sudah menyediakan waktu untuk kami belajar tentang Injil Kerajaan Allah. Selamat, Pak. Saya juga mengucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang memberikan waktu untuk mengikuti forum Bank Injil ini. Dan semua saudara-saudara dimanapun berada, baik dari sahabat Bank Injil, terima kasih juga untuk kesediaan waktu yang diberikan. Saya percaya bagi saudara yang baru bergabung, mungkin ini adalah sesuatu hal yang baru. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, itu sebenarnya hal yang sudah ada. Bahkan Injil adalah ajaran Tuhan Yesus yang dilanjutkan oleh murid-murid atau para rasul. Kita semua tahu bahwa berita para rasul adalah Injil. Dan sampai kepada kita saat ini, kita pun mau belajar tentang Injil. Tentu ini adalah kabar sukacita atau berita baik ketika kita bisa mengerti bahwa Kristus yang telah lahir, mati, dikuburkan, bangkit untuk menebus kita yang berdosa, dan naik ke sorga, memberikan kita kunci kerajaan Allah, serta menyediakan tempat bagi kita di kerajaan Allah. Malam ini kita akan mulai obrolan santai kita, dan saya akan bertanya kepada narasumber seputar tentang ajaran Injil. Dan tidak menutup kemungkinan kepada para sahabat yang bertanya secara langsung kepada narasumber dengan menyalakan mic, atau kalau saudara belum sempat untuk berbicara bisa langsung menulis pertanyaan di ikon pesan yang ada di bawah agar bisa saya bacakan dan tanyakan kepada narasumber dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Baik saudara-saudara, kita akan memulai obrolan kita malam ini. Saya akan memulai dengan pertanyaan yang pertama, Pak. Malam ini yang para pendengar mau mengetahui, apa itu Bang Injil? Atau apa yang dimaksud dengan Injil? Karena ketika kita memberikan Injil, memberitakan Injil untuk cepat dalam pesan dan maksud, maka kita akan langsung mengatakan Bank Injil. Banyak orang mengira itu adalah bisnis yang berhubungan dengan keuangan atau perbankan. Padahal itu adalah singkatan dari suatu pesan yang singkat dan jelas. Dan apakah kata Bank Injil adalah ada ayatnya yang memberikan penjelasan mengenai Bank Injil itu sendiri? Dan mengapa ini menjadi rahasia bagi kebanyakan orang? Termasuk saya dahulu, Pak. Mengapa harus Injil? Dan kapan Injil itu menjadi berita utama? Silakan Pak One, waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih Pak Henry dan semua teman-teman yang sudah berkenan bergabung malam ini. Saya sangat bersukacita secara pribadi ya atas inisiatif yang dibuat dengan telekonferensi Bank Injil malam ini dengan topik khusus rahasia Injil. Jadi seperti yang diantar oleh Pak Henry tadi, ini tentang rahasia yang harus disingkapkan dan ada istilah Bank Injil. Nah, ini memang beberapa orang dulu kesaksian waktu baru mulai dibuat website, ada beberapa kesan tentang Bank Injil itu apa. Jadi, seperti yang katakan Pak Henry tadi, orang bisa mengira ini satu bisnis. Tapi memang itu bisnis. Bisnisnya Allah. Nah, saudara-saudara, ada banyak orang yang sebenarnya membuka kesempatan untuk berbicara mengenai bisnis kerajaan Allah. Dan tentang topik itu pernah kami bahas dulu di telekonferensi Bank Injil sebelumnya. Itu menarik dalam topik-topik yang membuka rahasia tentang sebenarnya kerajaan Allah itu apa. Misalnya di Yohanes pasal 15 ayat 1 Isa berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pebisnisnya. Ya kira begitu, pengusahanya. Jadi kita kan selama ini tahunya bahasa yang diciptakan oleh orang-orang pintar bahwa ini usaha kita, bisnis kita dan segala macam. Padahal bisnis yang dilakukan oleh manusia itu belum tentu berhasil.
Semua bisnis yang dilakukan manusia adalah ciptaan di bawah kelemahan. Itu sebabnya mereka mencoba ajak saudara dan itu sampai berbayar bisa sampai puluhan juta sekali ikut ya. Dan mereka akan menyatakan gimana motivasi, bagaimana berhasil. Padahal sebenarnya saya berkata kepada saudara itu pembodohan. Kenapa pembodohan? Keberhasilan itu kan orang-orang yang sudah berhasil yang ditampilkan. Dan Anda ikut di sana belum tentu berhasil. Kebetulan ada orang yang berhasil dan mereka berkata ini sampel yang berhasil. Tapi kalau berkata tentang kerajaan Allah, kalau Allah berkata kamu akan berhasil itu pasti. Nah, persoalannya siapa yang tahu tentang bisnis kerajaan Allah? Bisnis kerajaan Allah itu usahanya hanya satu. Dan dia punya pokok anggur satu-satunya. Dan di pokok anggur itu ada semua carang-carang. Carang-carang itu tidak bercampur dengan organisasi. Itu adalah pribadi-pribadi atau individu-individu yang termasuk, yang dibawa, yang diantar ke dalam Al-Masih atau Kristus. Jadi pertanyaannya sekarang siapa yang bisa masuk dalam Kristus? Nah itu rahasia yang dibuka pada malam ini. Dan Pak Endi berkata tadi kok ada bank Injil dari mana ayatnya? Oke, saya bisa bagi kepada saudara bisa kalau ada yang bisa membacakan dalam Kolose pasal 1 ayat 28. Jika ada yang sudah dapat disilakan ya. Saya akan bagikan di terjemahan baru. Saya sudah tulis di ruang chat, disilakan kalau ada yang baca di terjemahan lain silakan. Kolose 1 ayat 28. Baik, saya baca, Pak. Silakan Pak. Itulah yang kuusahakan, eh, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, ini menarik. Ayat ini sangat-sangat sederhana. Jadi ada banyak sebenarnya yang sama dengan itu, tetapi ayat ini seperti mewakili semua dari istilah Bank Injil. Yang pertama, dikatakan dialah yang kami beritakan. Dia itu maksudnya Al-Masih atau Kristus. Jadi yang paling penting pertama itu berita. Nah, saudara-saudara seluruh dunia punya berita. Setiap hari saudara akan mendengar berita. Baik dari media sosial dan juga dengan berbagai media lain. Berita-berita itu bercampur. Berita itu belum tentu benar. Jadi hanya ada satu berita yang benar. Nah, berita yang benar itu apa? Karena harus dicari tahu kebenaran itu tidak mungkin dua, bukan? Kebenaran itu hanya satu. Kalau ada orang yang mengklaim ini benar atau ini benar juga itu berarti belum tentu benar. Tapi yang mana yang benar pasti? Nah, saudara-saudara, benar pasti itu tidak ada selain daripada firman Allah, dan firman Allah itu wujudnya adalah Injil. Nah, mari mulai dengan perkataan begini. Berita, jadi berita tentang dia. Dia itu maksudnya Kristus atau Al-Masih yang telah bangkit dari antara orang mati. Lalu digeser dengan kata yang kedua, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, nasihat. Nasihat kalau misalnya bahasa kerennya ini counseling. Kalau saudara pernah maksudnya terlibat dengan counselor dan ada counseling dan maksudnya bertemu di sana lalu terjadi counseling, ada nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk. Saudara banyak nasihat-nasihat yang menggunakan ayat kitab suci, tapi nasihat-nasihat itu bukan Injil. Artinya kalau saya berkata ini kepada saudara nasihat bukan Injil meskipun pakai ayat kitab suci itu berarti belum tentu benar. Tapi banyak orang merasa berhasil karena nasihat-nasihat itu mereka berhasil secara fisik, bukan di dalam roh. Yang ketiga itu tentang dikatakan dan tiap-tiap orang kami ajari. Ini ajaran. Saudara ikuti ajaran mana selama ini? Ada banyak ajaran yang menyebar di mana-mana. Ada ajaran maksudnya doktrin A, doktrin B, dogma A, dogma B, aliran A, aliran B, aliran C, dan seterusnya. Saudara itu nggak pernah sama. Satu gereja saja pun nggak pernah sama apa namanya ajarannya. Jadi meskipun mereka sudah rumuskan doktrin, ada saja orang yang membuat doktrin sendiri. Dari mana doktrin itu? Kalau doktrinnya dari pikiran orang-orang hebat, maka doktrin itu berkembang terus. Artinya ajaran itu akan kemana-mana. Tetapi sudah hanya ada satu ajaran yang benar. Dan itu adalah ajaran Injil. Jadi kita nggak menambah, nggak mengurang. Saudara jika menemukan ini, saudara akan menjadi orang yang paling berbahagia di seluruh bumi.
Karena saudara menemukan kebenaran sesuatunya, berita yang benar, nasihat yang benar, ajaran yang benar, dan terakhir dikatakan untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan. Nah, kesempurnaan dalam Kristus. Nah, saya mau tanya saudara yang hadir pada malam ini, siapa yang mau sempurna? Kalau siapa yang mau berhasil pasti? Nah, tidak ada orang yang tidak mau itu. Tapi persoalannya, kalau Anda menginginkan sempurna, tidak tahu jalan sempurna itu, maka itu hanya teori, itu hanya hayalan. Dan di sini kata memimpin itu kita ambil kata kepemimpinan. Jadi perhatikan ada 4 kata. Ada berita, ada nasihat, ada ajaran, ada kepemimpinan. Jadi kalau itu diurutkan kata-kata itu ada berita, ajaran, nasihat, kepemimpinan. Itulah bank. Jadi mengapa bank Injil artinya beritanya Injil, ajarannya Injil, nasihatnya Injil, kepemimpinannya juga Injil. Jadi saudara, kalau saudara temukan di lain yang memiliki fokus satu-satunya Injil Kerajaan Allah, itu berarti hal yang sama. Tapi kalau dia menyimpang salah satu itu berarti sudah terjadi penyimpangan dari kebenaran. Ini salah satu bagian rahasia yang kita buka malam ini. Jadi kembali kepada Pak Hendrik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi saudara-saudara sekarang sudah tahu bahwa ketika saya menuliskan secara langsung pesan Bank Injil, jadi itu adalah berita, ajaran, nasihat, dan kepemimpinan Injil. Ya, jadi bukan berarti saya mau bawa Anda kepada suatu bisnis dunia, tetapi bisnis kerajaan Allah, saudaraku. Ya, saudara, saya tetap membuka bagi saudara-saudara yang mau menulis pertanyaan. Silakan tulis di pesan di bawah. Atau saudara ada yang mau bertanya secara langsung kepada narasumber, dipersilakan dengan menyalakan mic. Tetapi kalau belum, saya akan lanjutkan bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Mengapa harus Bank Injil sebagai berita, ajaran, nasihat yang memberikan kabar sukacita mengenai pertobatan dan pengampunan dosa? Silakan Pak. Wah, ini menarik pertanyaannya Pak, karena menyinggung 2 kata ini. Nah, ini yang sering tidak diperhatikan oleh banyak pembaca kitab suci. Makanya dulu kan Al-Masih berkata atau Kristus berkata kepada para para pendengarnya atau ketika mereka berbicara, kamu itu kan menyelidiki kitab suci. Tapi nggak ngerti kitab suci, matamu buta, kamu tidak datang kepada aku. Nah, saya mau kasih tunjuk satu bagian dalam kitab suci. Silakan buka di Lukas pasal 24. Mungkin perlu kita baca dari ayat 44 ya. Ayat 44 sampai 47. Ya. Eh, disilakan ya. Saya tulis saja alamatnya supaya saudara tahu itu Lukas 24 ayat 44 sampai 40. Bisa 47 atau 48. Yang sudah nemukan disilakan. Baik, saya baca Pak. Ya, lanjut Pak. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Demikian Pak. Baik, makasih Pak Henry. Dan saudara-saudara semua yang sudah join malam ini, kalau saudara memperhatikan Alkitab saudara, terserah pakai terjemahan yang mana untuk membuktikannya. Mari perhatikan bagian yang pertama dari ayat 44. Di ayat 44 itu dikatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua. Perhatikan semua, berarti tidak hanya satu. Semua yang ada tertulis tentang aku dalam di mana? Kitab suci Taurat, kitab suci nabi-nabi, dan kitab Zabur atau Mazmur. Nah, jadi apa maksudnya yang dikatakan oleh Kristus atau Al-Masih atau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di situ? Itu tentang apa? Itu berarti berbicara tentang kitab perjanjian lama. Coba perhatikan para pembicara hari ini. Di sini saudara bisa menilai para pembicara atau mereka yang menyatakan bahwa kami memberitakan Injil.
Mereka membaca perjanjian lama, tapi yang mereka baca itu, mereka nggak bisa melihat Injil di sana. Tetapi jauh sebelumnya, 2000 tahun yang lalu lebih, Isa Al-Masih atau Yesus berkata bahwa isi dari seluruh hukum Taurat, Mazmur dan Nabi-Nabi itu isinya adalah tentang Injil. Maksudnya mengapa Injil dan aku itu, maksudnya Yesus atau Isa itu disebut Injil? Karena isi Injil itu adalah di ayat berikutnya. Nah, coba diperhatikan di ayat berikutnya dikatakan bahwa um, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka ada tertulis. Berarti ini isi kitab suci itu. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Perhatikan ini saudara, ini yang terus diulang-ulang dalam seluruh kitab suci sebenarnya sebagai rahasia. Rahasia Allah, rahasia firman-Nya, rahasia Injil. Jadi suatu waktu ketika ada pembicaraan di antara orang-orang yang menghadapi Yesus atau Isa, mereka berkata kepadanya, berikan kami tanda. Dan Isa berkata, atau Yesus berkata, kamu tidak akan diberi tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Nah, apa tanda Nabi Yunus? Nabi Yunus itu yang kita dengar dia ditelan ikan, ada di dalam perut ikan selama 3 hari. Kalau begitu saudara tahu bahwa itu digenapi dalam diri Al-Masih atau Kristus sebelum dia mati, dia 3 hari di perut bumi, lalu bangkit dari antara orang mati. Nah, siapa yang bisa mengerti itu? Kalau bukan karena dibuka rahasia oleh Injil Kerajaan Allah dan oleh rohnya. Nah, perhatikan, kalau saya berkata roh, berarti roh itu bekerja karena Injil. Banyak orang menggunakan perkataan roh, roh Allah dan seterusnya. Tapi mereka pikir roh itu mereka bisa gunakan sesuai dengan keinginan mereka. Padahal roh Allah itu ditetapkan untuk datang karena Injil. Dan itu yang membuka rahasia bagi seseorang. Jadi kalau tidak ada pemberitaan Injil yang murni bagi orang-orang yang datang dalam satu pertemuan atau persekutuan dengan memakai nama Yesus, maka mereka itu sama seperti yang dikatakan oleh Isa atau Yesus. Dalam Matius pasal 7 yang dikatakan demikian bahwa itu ayat 21-23. Yang bagian terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Tuhan tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mereka meskipun mereka membuat mujizat, mereka membuat tanda-tanda dengan nama Yesus dan seterusnya, menyembuhkan orang, tapi akan disebut mereka itu adalah sebagai pembuat kejahatan. Mengapa disebut pembuat kejahatan? Karena mereka melakukan sesuatu tanpa Injil, tanpa pengenalan kebenaran, makanya tidak mengenal kehendak Allah. Kehendak Allah itu hanya satu, Injil. Jadi kalau saudara pernah baca buku tentang buku kehendak Allah, hati-hati dengan semua, ya boleh dikatakan motivasi-motivasi itu yang saya katakan di awal tadi. Mereka menampilkan berbagai ini kehendak Allah 1, 2, dan 3. Padahal waktu Isa atau Yesus sebelum ia diserahkan, waktu dia berdoa di hadapan Allah. Dan apa doanya? Jangan kehendakku melainkan kehendakmu. Apa kehendak Al-Masih atau Kristus? Dia berdoa supaya kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Artinya kalau boleh aku tidak mati. Tapi dia tahu bahwa kehendak Sang Bapa dia harus mati, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah Injil. Artinya begini, kehendak Allah itu Kristus harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah rahasia Injil. Nah, saudara perhatikan ini dikatakan di lanjutan itu, kalau saudara menyelidiki dengan benar, ini sederhana, tidak akan sulit apabila saudara dibuka rahasia ini malam ini juga kepada setiap para pendengar. Jadi di ayat 47 dikatakan, dan lagi. Dan lagi artinya yang sejajar dengan itu sebagai respon terhadap berita Injil. Dalam namanya, maksudnya nama Mesias itu atau nama Kristus itu atau nama Al-Masih itu, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi ada 2 kata. Itu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara, banyak orang yang bertobat. Yang berkata, udah Tuhan aku udah bersalah dan udah mau berubah begitu. Mereka berubah tanpa berita Injil. Kalau malam ini saudara berubah karena dengar berita Injil, saudara bertobat dengan pertobatan yang sejati. Itu pertobatan yang benar. Jadi orang yang tanpa Injil, mereka bertobat, berhenti merokok, berhenti mabuk, lakukan segala sesuatu. Karena ada motivasi-motivasi yang didorong dengan berbagai nasihat. Saudara hanya membohongi diri saudara. Saudara pikir saudara sudah bertobat, padahal bertobat tanpa Injil. Dan yang kedua, pengampunan.
Seluruh orang yang beragama selalu berdoa setiap hari, Tuhan ampuni dosaku, ampuni dosaku, ampuni dosaku. Saudara semua melakukan itu, kan kita semua melakukan itu. Pertanyaannya, dosamu sudah diampuni tidak? Apa jawaban saudara? Ya itu urusan Allah. Kenapa? Saudara berdoa minta ampun tanpa Injil. Tapi malam ini berita pengampunan dosa itu disampaikan kepada saudara bahwa dosamu sudah dihapuskan. Saudara mendengar itu? Itu beritanya. Barang siapa percaya dengan pengampunan dosa oleh berita Injil itu, mereka diselamatkan. Tapi siapa yang percaya? Orang-orang akan berkata, wah segampang itu kah? Apa nggak perlu ada usaha untuk bisa kan gitu? Dibuatlah usaha berpuasa, berdoa, lakukan ini dan itu. Saudara pernah mencobanya? Berhasil atau tidak? Kalau saudara belum mencoba, coba dulu deh. Sampai saudara betul-betul capek. Saya berkata kepada saudara, cara Allah itu tidak membuat kita susah karena kita sudah sangat susah karena dosa. Jadi kalau dia buat jalan yang lebih mudah, mengapa Anda tidak menerimanya? Jadi itu berita rahasia tentang pertobatan dan pengampunan dosa karena alasan berita Injil. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara mau bertobat karena alasan Injil? Berhenti untuk semua hal-hal yang jahat. Karena saudara dengar bahwa Kristus ada di bumi, tapi dia tidak berbuat jahat. Bukan karena menyebut nama-nama yang lain. Saudara salut dengan banyak tokoh dalam kitab suci. Mereka itu nggak ada yang benar-benar baik. Mereka itu hanya oleh anugerah dan berharap kepada Kristus yang memang tidak berbuat dosa. Jadi kalau kita nanti berhasil tidak berbuat dosa, itu bukan karena kita, melainkan karena anugerah dalam Kristus. Itulah iman. Berita ini sudah sampai kepada saudara rahasia tentang pertobatan dan pengampunan dosa karena Injil. Itu pasti mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian Pak Hen. Kembalikan. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi saudaraku, Bank Injil adalah berita, ajaran, nasihat, dan kepemimpinan yang diambil dari Kolose 1 ayat 28. Ini memberikan kita kabar sukacita dan kabar baik tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, saudaraku yang terkasih, kenapa ada kata kepemimpinan di situ? Apakah ini maksudnya kita disuruh semua harus menjadi pemimpin bagi orang lain, seperti menjadi pemimpin umat dan lain-lain? Untuk mengajarkan mereka metode kita, pola kita, agar jemaat bisa tetap kudus, suci, dan layak menurut usaha-usaha yang kita atur atau tetapkan. Dan jika ada yang melanggar, kita berikan hukuman atau skorsing, saudara. Tentu dalam Bank Injil, kita sebagai pemimpin yang membawa atau menuntun orang lain kepada berita, ajaran, dan nasihat Injil. Atau di sini ajaran Yesus, saudaraku. Sebab Injil yang murni adalah usaha Kristus menyelamatkan umatnya. Maka itu kita sebagai pembawa berita, memimpin orang lain kepada berita, ajaran, nasihat Injil. Setelah kita sampai pada Injil itu sendiri, maka saya dan saudara atau kita semua ini menjadi murid Kristus. Tidak ada yang terbesar di antara kita. Sebab Yesus sebagai gembala dan pemimpin kita, saudara. Dan yang tidak yang dan yang kita pakai adalah Alkitab sebagai pedoman kita mengikuti berita, ajaran, nasihat Yesus Kristus. Sebab dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan begini, saudara. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi hanya belajar kepada Yesus Kristus saja. Dia akan memberikan kita kuk, saudaraku, yang dipasang. Ya. Maka itu dalam Bank Injil, kita tidak ada pemimpin tunggal. Yang ada adalah narasumber, tidak ada yang terbesar atau lebih besar di antara kita. Kami belajar dari Tuhan Yesus melalui narasumber. Saudara pun setelah mengalami Injil akan menjadi murid dan sebagai narasumber Bank Injil. Memberikan Bank Injil dengan kabar yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Bukan berita ketakutan. Karena di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi hanya di dalam Injil Yesus Kristus, saudaraku, kita bisa menerima pengampunan dosa, pertobatan, dan pengampunan dosa. Baik, apakah saudara mau bertanya secara langsung kepada narasumber? Bisa dibuka kamera kalau mau bertanya. Baik, kalau belum ada, kita ke pertanyaan selanjutnya, saudara.
Apa itu mendengarkan panggilan Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus sampai berkata dalam Matius 11 ayat 15 mengatakan bahwa siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Apakah ini karena kita perlu disembuhkan telinga kita secara fisik atau bagaimana, Pak? Silakan Pak, waktu dan kesempatan. Baik, makasih Pak Henry. Jadi teman-teman, jangan sungkan untuk bertanya. Bisa bertanya dengan langsung atau seperti tadi bisa menulis di ruang chat ya. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Nah, sekali lagi makasih pertanyaannya yang barusan ini Pak Henry. Jadi eh, mungkin saya mulai dengan istilah yang Bapak sampaikan tadi tentang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Jadi maksudnya banyak orang berusaha memberitakan Injil kepada orang tuli. Pernah saudara melihat kelompok yang begitu? Saya sudah dibawa itu dan saya berkata, mengapa harus berjuang sekali memberitakan Injil kepada orang orang tuli bisu gitu? Kan kita nggak bisa dapat apa-apa. Di bawah peterjemah yang lain. Bukan Allah tidak mau menyelamatkan mereka. Tapi kita sudah tahu cara Allah untuk menyelamatkan orang buta, tuli, lumpuh, apa namanya, bisu. Itu harus disembuhkan dulu. Kalau nggak bisa disembuhkan, gimana dia mengerti respon? Maksud saya begini. Bukankah ada banyak orang di sekitar saudara yang tidak sakit secara fisik? Mengapa Anda tidak beritakan Injil di situ? Kita sudah ada konsep, sangat susah beritakan Injil. Kenapa? Sebenarnya waktu memberitakan Injil kebanyakan orang bukan berita Injil tapi berita agama, berita gereja masing-masing. Nah, saudara harus tahu membedakan ini. Apa bedanya berita Injil yang murni dengan berita Injil yang bercampur? Nah, jadi berita Injil yang murni itu tidak bisa disangkal dan tidak bisa ditangkap. Kenapa? Injil itu bukan salah satu yang dari dunia ini. Karena Injil itu dari sorga. Nah, saudara, kalau dianiaya pun karena Injil, Al-Masih sudah bernubuat demikian bahwa memang kita layak menderita karena Injil. Banyak orang yang mengalami penganiayaan bukan karena Injil, tapi membawa nama Yesus, membawa nama gereja, dan lain-lain. Saudara, itu berbeda. Itu sebabnya dikatakan siapa yang bertelinga hendak mendengar. Maksudnya, saudara, setiap yang hadir malam ini saya percaya telinganya bagus-bagus ya. Atau ada yang ada masalah dengan telinga. Kalau enggak, kita berdoa dulu supaya terjadi kesembuhan telinga secara fisik. Saya serius berkata. Karena kalau tidak, untuk apa? Artinya kalau tidak disembuhkan berarti tidak perlu mendengar berita Injil. Artinya orang itu sudah ditetapkan nggak bisa mendengar. Karena kalau Allah mau dia sembuhkan telinga itu supaya mendengar berita Injil. Tapi begini, Anda yang telinganya tidak ada masalah, tidak bisa mendengar berita Injil, itu masuk Yesus. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Semua orang yang mendengar dia pada waktu itu telinga mereka bagus-bagus. Tapi tidak bisa mengerti. Kenapa nggak bisa mengerti? Nah, ini kesembuhan yang dimaksud sebenarnya. Coba perhatikan saudara, mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus atau Isa itu terdiri dari mujizat kesembuhan telinga, apa namanya, tuli, kesembuhan apa namanya mata atau buta, itu sebenarnya hati. Kemudian kesembuhan di mulut atau bisu, itu artinya tidak bisa berkata-kata. Dan sebenarnya berkata-kata itu bukan tidak bisa berkata-kata tentang kata-kata umum. Tapi mereka tidak bisa berkata-kata tentang Injil yang murni. Karena apa? Yang mereka dengar lain, udah bercampur. Yang mereka percaya juga bercampur. Yang mereka katakan tentu berbeda. Dan kemudian mereka lumpuh karena mereka tidak pergi karena alasan Injil. Tapi mereka bisa pergi kemana-mana. Dan yang terakhir, bangkit dari antara orang mati. Artinya begini seperti Lazarus. Isa melakukan itu untuk menunjukkan bahwa maksud daripada mujizatnya itu supaya orang tidak melihat tentang mujizat yang sementara itu, melainkan kebangkitan dari antara orang mati. Itu yang dimaksud dengan hidup baru, hidup serupa Kristus. Artinya begini, kalau dikatakan tadi siapa yang bertelinga hendaklah mendengar, malam ini kalau saudara mendengar bahwa Kristus berkata kepada saudara, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Apakah saudara seperti pura-pura yang nggak dengar? Mengapa saudara berdoa setiap hari, Tuhan ampuni dosaku? Apakah saudara nggak mendengar Yesus berkata, dosamu sudah diampuni? Malam ini meskipun saudara mendengar suara saya, tapi kalau telinga saudara tidak dibuka oleh Roh Allah, hati saudara juga tidak bisa menerima kebenaran itu. Ini mujizat yang terbesar. Nah, jadi kalau ditanya tadi apakah ini perlu kesembuhan secara fisik? Sebenarnya begini, kesembuhan secara fisik ya, tapi kesembuhan di dalam jiwa kita. Ini yang bermasalah. Mengapa kita sakit hati? Karena di hati itu sakit. Itu berbagai kesulitan dalam hidup itu, dalam hati itu sudah kumpul di sana. Sekarang saya mau tanya, kalau orang sudah dibersihkan hatinya masih sakit hati enggak?
Nah ini saudara, kalau saudara sudah mengalami pembersihan hati, masih sakit hati, maka kitab suci menasihatkan, buang semua yang kotor itu. Buang semua kejahatan. Berarti orang yang sudah mengalami Injil, kalau dia masih sakit hati, karena dia ambil semua kotoran, dimasukkan di hatinya. Masih suka mendengar yang lain. Jadi kalau orang belum mengalami Injil, masih berkata kotor, masih suka dengar yang nggak benar, itu lumrah, itu biasa. Orang hari-hari itu makanannya, itu yang dia dengar. Tapi malam ini berita yang benar kepada saudara. Allah dalam Kristus memanggil saudara. Jadi suara itu diperdengarkan kepada telinga saudara. Karena begini, kalau orang berkata, aku mendengar Tuhan, itu katanya dalam mimpi dan sebagainya. Aku melihat penglihatan. Silakan aja. Tapi saya berkata kepada saudara, mujizat bukan Injil, pengetahuan bukan Injil, hal-hal yang ajaib itu, tanda-tanda itu bukan Injil. Jadi meskipun ada orang yang melakukan berbagai tanda, mujizat, dan macam-macam itu tanpa berita Injil, itu tidak ada nilainya. Perhatikan, 10 orang disembuhkan oleh Yesus atau Isa, orang kusta. Satu diantaranya orang Samaria. 9 itu adalah orang Israel. Lalu siapa yang kembali dan bersyukur, terima kasih karena aku sudah disembuhkan. Isa atau Yesus berkata, di mana yang 9 orang itu? Karena apa? Mereka semua sembuh kan? Tapi tidak ada yang diselamatkan. Banyak orang mengalami mujizat secara fisik, tapi tidak mengalami pengampunan dosa. Karena apa? Mereka tidak mengalami Injilnya. Jadi saudara mau mendapatkan ini dengan murni, harus dapatkan proses itu. Proses ini jelas di Bank Injil. Artinya begini, saudara tidak, oh lakukan ini, berdoa pagi-pagi, lakukan baca kitab suci setiap hari. Itu bukan saudara dilarang. Tapi saudara kan sudah melakukan itu, tapi saudara nggak pernah bebas dari dosa, bukan? Jadi ada jalan yang sudah ditetapkan. Makanya Yesus berkata, akulah kebenaran, akulah jalan, dan akulah hidup. Banyak orang berteori dengan istilah itu karena kata-kata itu bagus, tapi mereka tidak tahu caranya. Malam ini kami beritahukan kepada saudara. Yang pertama, dengar panggilan itu. Panggilan itu melalui berita Injil. Jadi Kristus malam ini memanggil saudara berkata, ikutlah aku. Atau dia berkata kepada saudara, hai anakku yang berdosa, dosamu sudah kuampuni. Bisa dengar itu? Anda bisa dengar itu kalau telinga saudara dibuka dan sudah disembuhkan malam ini. Demikian kembali ke Pak Henry. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Baik, saya melihat di ruang obrolan. Di sini ada Ibu Veronica. Dia katakan bahwa salam Pak One. Saya terharu atau salut keteguhan hati Bapak One tentang Bank Injil. Dari tahun berapa Bapak mengenal Bank Injil dan tahu dari mana awalnya. Kalau tentang organisasi atau nama gereja sih saya tidak heran lagi. Walaupun mereka gereja yang mantap, walaupun mereka gereja yang mantap, tapi tentang proyek Bank Injil, ini salah satu pilihan yang sangat jarang ditemukan. Sampai sejauh ini, Bapak One sudah mengalami Injil apa saja? Ini kayaknya pertanyaan Pak, apa saja rintangan dan godaan yang Bapak hadapi selama mengalami Injil? Dan sudah berapa banyak orang yang menerima Bank Injil? Terima kasih Pak. Makasih. Dari Ibu siapa tadi, Pak? Dari Ibu Veronica Pak. Ibu Ibu. Veronica. Oke, Ibu Veronica, makasih atas pertanyaannya, Bu. Jadi kita di sini saya beritahu nggak ada orang yang hebat-hebat, sama seperti Pak yang dikatakan tadi. Saya sama aja dengan Ibu, dengan semua Pak Hendi dan teman-teman. Cuma karena baru mungkin kita kenal. Kalau Ibu tanya kapan saya mengalami Injil, saya mengalami Injil tahun 91. Perjalanan itu 20 tahun saya seperti orang di padang gurun, nggak ngerti apa-apa. Tapi saya mempelajari semua pengetahuan di masa-masa itu. Jadi sebenarnya saya mengejar terus mencari orang yang sama seperti yang saya alami tahun 91 itu. Dan saya baru dapat itu tahun 2011. Ada orang yang mengalami hal yang sama. Sejak 2011 saya mulai berbagi tentang ajaran itu dan syukur sampai sekarang. Ya, ini udah berapa tahun itu ajaran itu mulai. Jadi saya mulai dengan satu orang sebenarnya yang maksudnya bagi saya itu hampir semua yang saya bagikan itu diterima sejak tahun 2011 itu dan sampai sekarang menjadi orang yang sama rekanan di dalam pengabdian berita Injil itu. Dan
Kalau ditanya apa tantangannya, kesulitannya saya dianggap saya itu adalah orang yang ya mereka berkata ya mungkin sebenarnya kesulitan yang lebih besar itu karena orang berkata itu salah satu ajaran. Nah, mengapa itu yang saya bagikan justru karena Ibu berkata tadi ini salah satu pilihan. Saya berkata sebenarnya proyek Bank Injil bukan salah satu pilihan, itu satu-satunya. Mengapa? Karena proyek Bank Injil bukan orang yang mendengarkan. Maaf, bukan orang yang membuat. Itu proyek Allah. Hanya istilah aja. Jadi kalau kita ganti namanya nggak apa-apa. Kita ganti aja proyek kerajaan Allah. Tapi kan orang masih bertanya, proyek kerajaan Allah itu apa? Dari awal sejak dunia diciptakan, proyek kerajaan Allah itu dia mengutus firman-Nya. Jadi kira begitu. Ketika bumi diciptakan, kemudian gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini menyatakan bahwa roh Allah itu mau masuk di bumi tapi tidak bisa sebelum firman Allah keluar untuk membuat terang. Dan kemudian pekerjaan roh Allah sampai pada hari ke-6 roh Allah itu masuk di dalam debu. Coba bayangkan itu. Rupanya tujuan Allah itu hanya mencari satu debu yang dihidupkan. Itulah Adam. Itu debu itu yang partikel-partikel yang sebenarnya mudah berantakan. Tapi dengan hadirnya roh atau angin dari Allah, itu mempersatukan. Perhatikan, angin yang jahat itu memporak-porandakan. Artinya roh lain. Bisa melihat di mana-mana sekarang? Mengapa terjadi perpecahan yang hebat? Jawabannya karena anginnya berbeda, rohnya berbeda. Jadi kalau kitab suci mengatakan uji semua roh, maka mari uji roh apa yang sedang bekerja di antara kita. Hanya satu roh Allah, tidak mungkin dua. Jadi perhatikan ya, hanya satu kebenaran yaitu Injil. Dan dikatakan bahwa roh Allah akan datang untuk menyatakan Injil itu kepada setiap para pendengar. Jadi kalau ada orang tidak mengerti Injil, sebenarnya sederhananya. Karena mereka menolak roh Allah berbicara kepada mereka. Nah, karena Ibu tadi bertanya soal pengalaman saya, ya nanti kita lebih bagus sering aja bertemu, sering berbicara. Jadi Ibu akan melihat, ini kan mungkin kesan Ibu, wah ini luar biasa sekali Pak One. Enggak, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja semua. Tapi nanti Ibu bisa melihat banyak teman-teman lain yang seperti kelihatan luar biasa. Luar biasanya itu bukan kita. Apa yang bisa dilakukan oleh tubuh ini? Apa yang bisa dilakukan oleh manusia yang sebenarnya daging? Kalau di luar kita bisa melihat mereka menampilkan diri. Setiap hari Rabu malam, ini berarti besok ya. Selalu ada telekonferensi, podcast tentang kesaksian. Kesaksian Injil, bukan kesaksian diri. Jadi kesaksian pribadi itu ada dua. Satu kesaksian diri, kedua kesaksian Injil. Kebanyakan orang bersaksi, menyaksikan diri mereka. Mereka ceritakan tentang diri mereka ini dan itu. Nah, itu kesaksian diri. Nah, tapi kesaksian Injil berbeda. Apa yang dialami dengan Injil? Nah, semua yang ditampilkan adalah meninggikan Kristus. Nah, itu tadi pengantar Pak Henry. Itu sebenarnya sangat luas. Jadi, Pak Henry kan nggak mungkin menceritakan semua yang dia dapat beberapa. Pak Henry dapat berapa lama ini, Pak, proyek Bank Injil, Pak? Udah berapa lama, Pak? Saya yang jadi balik bertanya kepada hostnya. Eh, baru 5 bulan, Pak. Baru 5 bulan, ya. Baru 5 bulan, tetapi semuanya seperti sudah terang. Jadi bukan urutan, bukan juga seperti nanti begini. Berapa lama Anda? Seperti saya kan udah dari tahun 91. Nggak ada ukuran bahwa saya lebih baik dari Pak Hendrik. Nggak ada itu. Nggak ada senior dan junior di dalam kerajaan Allah. Semua kita sama. Makanya Isa berkata, jangan ada pemimpin lain di antara kamu. Jadi kalau kita ini diantar menjadi pemimpin, itu benar yang dinubuatkan kepada bangsa Israel. Kamu itu bukan ekor, melainkan kepala. Kepala itu artinya yang memimpin. Memimpin kemana? Bukan memimpin seperti dunia organisasi, tapi membawa orang kepada Kristus atau Al-Masih. Siapa yang maksudnya dengan ketaatan karena Injil membawa orang kepada Kristus atau Al-Masih, dia itu adalah pemimpin yang disiapkan oleh Allah. Jadi itu bedanya. Nanti kita akan berbicara lebih jauh ini. Jadi sekali lagi makasih pertanyaannya, Bu, dan kembali ke Pak Henry. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, kita akan istirahat selama 4 menit. Silahkan Bapak Ibu menuliskan pertanyaan saudara langsung di bawah dari Zoom ini. Silahkan Bapak Ibu menuliskan. Kita akan istirahat sejenak selama 4 menit. Apa yang menjadi kebutuhan utama dari dunia sekarang ini? Seperti apa
keperluan besar yang dinantikan oleh setiap orang percaya di seluruh bumi, dan bagaimana bentuk pengabdian yang dicari oleh mereka yang menjadi utusan kerajaan Allah ke seluruh penjuru bumi. Semua pertanyaan ini akan kami rangkum dalam satu jawaban, yaitu proyek Bank Injil. Apa yang dimaksud dengan proyek Bank Injil? Proyek Bank Injil adalah singkatan dari proyek yang berfokus pada satu berita, satu ajaran, satu nasihat, dan satu kepemimpinan, yaitu Injil Kerajaan Allah. Dunia sedang ada dalam bahaya kebinasaan. Krisis global yang melanda dunia seperti kelaparan, peperangan, pandemik, penganiayaan, dan bencana alam adalah petunjuk kesusahan besar sebelum kesudahan zaman. Tetapi bahaya yang lebih mengerikan adalah penyesatan terhadap orang-orang yang sudah menerima Injil, agar mereka berbelok dari ajaran kerajaan Allah. Karena itu telah disabdakan, karena kejahatan semakin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi tawar. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Selain itu, Injil Kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua suku bangsa, kemudian barulah tiba masa kesudahannya. Ini adalah proyek Allah dalam kerajaannya. Ia mau agar setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa datang kepadanya dan beroleh hidup yang dijanjikannya melalui berita Injil. Dan mereka yang sudah menerima Injil Allah tetap bertahan di dalamnya sampai akhir. Melalui perantaraan para nabi, Allah telah mengkampanyekan kabar Injil dalam berbagai bentuk dan cara. Firman Allah tentang berita Injil itu sebelumnya dinyatakan dalam bentuk bayangan, tetapi akhirnya menjadi kenyataan, yaitu Mesias harus menderita, tetapi bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, seperti telah tertulis dalam kitab suci. Demikianlah berita Injil itu menjadi fokus utama dari seluruh firman yang tertulis. Dewasa ini ada banyak usaha dari pemberitaan dan pengajaran, termasuk berbagai bentuk nasihat dan kepemimpinan yang dipopulerkan di mana-mana. Tetapi Allah hanya menghendaki satu, yaitu proyek Bank Injil. Karena itu, proyek Bank Injil harus dikampanyekan bagi keselamatan semua manusia. Ini bukan tentang salah satu dari agama atau kelompok organisasi kerohanian yang ada dimanapun di seluruh bumi. Ini adalah tentang Injil Kerajaan Allah. Selengkapnya tentang proyek Bank Injil, ikuti setiap telekonferensi Bank Injil dan kunjungi website proyekbankinjil.com. Baik, salam Bapak Ibu. Kita kembali lagi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya Pak One, kapan Pak One mulai memperkenalkan proyek Bank Injil ini? Silakan Pak. Oke, ya, makasih sudah bersama kembali ya. Makasih Pak Henry dan teman-teman. Jadi kalau istilah proyek Bank Injil, boleh katakan mungkin lebih baik dinyatakan itu di website ya. Karena kalau sebelumnya udah istilah Bank Injil itu dari tahun 2013 kalau nggak salah dalam khotbah-khotbah yang saya bagikan ketika saya berkeliling. Tapi itu baru dibuat websitenya tahun 2020, sekitar bulan Oktober. Nah, jadi itu kalau websitenya. Nah, saya lebih melihat begini kepada isi daripada berita ajaran nasihat dan kepemimpinan itu. Yaitu ini proyek Bank Injil itu sudah ada sebelum dunia diciptakan, yaitu sudah dirancang oleh Allah. Jadi kita yang memberikan istilah itu. Jadi makanya saya berkata kalau nggak ada istilah proyek Bank Injil pun nggak masalah sebenarnya. Tapi apa yang menjadi istimewa di proyek Bank Injil? Karena di proyek Bank Injil dia menjadi satu di 4 hal. Yang pertama itu berita, ajaran, nasihat, dan kepemimpinan. Coba cari di mana aja. Kalau ada yang empat ini satu. Nah itu menjadi tantangan bagi semua. Jadi maksudnya begini, di awal saya berkata kepada teman-teman, kalau ada yang lain yang sama kita ke sana aja. Karena bukan tujuan kita mendirikan organisasi, karena proyek Bank Injil bukan organisasi, bukan gereja, bukan agama. Jadi ya proyek Bank Injil adalah sesuatu yang memang itu dari Allah dan semua orang ditarik ke sana. Jadi Injil itu bukan agama, itu bukan gereja, bukan organisasi yang salah satu dimanapun di seluruh dunia.
Jadi kita ini tidak berafiliasi dimanapun. Afiliasinya hanya di dalam Al-Masih. Di dalamku, seperti Yohanes pasal pasal berapa? Pasal 15 ayat 4 dan 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku. Barang siapa ada di dalam Kristus atau Al-Masih. Siapa yang ada di dalam dia itu pasti berbuah. Jadi kalau nggak berbuah itu dibersihkan. Pembersihannya ajaran. Jadi ini kaitannya semua. Berita, ajarannya, nasihatnya, kepemimpinannya. Di tempat lain ada beritanya Injil, tapi ajarannya sudah doktrin, atau udah dogma, atau udah ada aliran. Itu berarti udah campur. Counselingnya apalagi. Saya udah bertemu dengan master counseling. Jadi dia mungkin udah S3 sekarang. Waktu kami ngomong-ngomong, saya berkata, apa inti daripada nasihat Anda? Nah, saya beritakan, kenapa bukan nasihatnya Injil? Dan dia nggak mengerti bagaimana menasihati orang dengan Injil. Loh, jadi saya mau tanya, ketika Al-Masih turun di bumi, maksudnya Kristus itu, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, beritanya apa? Ajarannya apa? Nasihatnya apa? Kepemimpinannya apa? Hanya satu. Itu Injil. Jadi kalau ditanya tadi kapan mulainya, ya websitenya itu tahun 2020. Silahkan berkunjung di sana, bisa melihat itu dan itu ada 5 pokok yang penting di sana. Ya, itu moga-moga itu berguna. Ya kira demikian aja Pak Hendy. Baik, selanjutnya Pak. Salam, salam Pak Henry dan Pak One. Ada yang mengatakan bahwa dosa itu diselesaikan Yesus dulu. Sekarang yang akan datang sekali selamat tetap selamat. Bagaimana perihal pandangan itu? Yang Pak, di lain pihak ternyata ada orang percaya yang murtad dan tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke, jadi saya langsung Pak. Ya, ya Pak. Oke, jadi ya kalau dikatakan Yesus menyelesaikan dosa itu dulu, maksudnya dulunya itu kapan? Sebenarnya begini, pertanyaan yang pertama sekali ini terjadi dalam diri saya. Saya bertanya begini, apakah dosa Adam dihapuskan? Banyak orang berkata tidak. Ya kalau tidak dihapuskan berarti habislah semua keturunannya. Jawabannya Allah menyelesaikan dosa Adam. Dengan cara apa? Itu bukan dengan cara daun, tapi dengan cara domba. Mengapa itu hukum itu menjadi yang paling utama? Misalnya Kain dan Habel. Persoalan Kain ibadahnya ditolak bukan karena kurang bagus, tapi persoalannya yang dipersembahkan itu adalah dari tanaman. Sedangkan Habel itu dari hewan dan darah. Kalau begitu pengampunan dosa itu harus berkaitan dengan darah. Jadi sebenarnya maksud daripada penumpahan darah itu adalah nubuatan, bayangan tentang kedatangan Al-Masih Mesias atau Kristus. Itu. Jadi maksudnya mereka yang diselamatkan di perjanjian lama oleh karena percaya meskipun itu dalam bentuk bayangan, mereka diselamatkan. Jadi hukum Taurat itu isinya bukan dengan ritual, melainkan siapa yang memiliki iman. Iman kepada dia yang akan datang. Jadi Abraham itu dia beriman kepada Kristus yang akan datang. Bukan karena dia hebat. Makanya istilahnya Abraham itu diselamatkan karena percaya. Nah, oleh sebab itu belakangan sangat terkenal bahwa orang-orang percaya itu menjadi anak-anak Abraham. Karena Abraham dikenal sekali bahwa sebagai orang yang percaya meskipun tidak melihat. Suruh pergi Abraham, nggak tahu kemana. Beda dengan sekarang, katanya penginjil, pergi. Dia tanya dulu, lengkap semua perlengkapannya semua dengan uangnya, biayanya. Diletak di mana tempatnya, disurvei dulu. Abraham nggak pergi, nggak ngerti. Murid-murid juga demikian. Mereka disuruh pergi ke seluruh dunia. Di mana Tuhan? Nggak ditanya itu. Nah itu makanya saya berkata tadi kalau misalnya kapan itu diselesaikan dosanya. Jadi wujud penyelesaian dosa itu ketika Kristus mati dan kemudian bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian istilah sekali selamat tetap selamat itu kan yel-yel. Tidak bisa gunakan itu untuk menyenangkan hati saudara, sekali selamat tetap selamat. Jadi itu bukan dari kitab suci itu. Makanya kalau orang sudah memegang salah satu itu kan dia nggak peduli dengan, karena itu paham tentang teologis. Yang saya mau tolong saudara-saudara yang sudah agak kental dengan teologisnya, tinggalkan dulu itulah. Jadikan sampah itu. Kalau Anda tidak menganggap itu sampah, saudara nggak mendapat kebenaran. Karena apa? Udah lengket di sana. Kebenarannya adalah bahwa keselamatan itu diberikan oleh Allah pasti dan tidak ada orang bisa mengambil itu. Kecuali, perhatikan ini, Anda meninggalkannya.
Makanya keselamatan sekali selamat tetap selamat atau keselamatan hilang itu nggak bisa dipakai. Karena setengah-setengah benarnya. Anda harus mendapatkan kebenaran yang utuh. Yang benar bahwa Allah memberi keselamatan dan keselamatan itu jaminan dari rohnya. Tapi barang siapa yang meninggalkan. Jadi kalau ditanya ini teori cat atau teori apa namanya monyet. Monyet itu kan monyetnya anaknya bergantung kepada ibunya. Berarti tergantung kepada anaknya. Dan kalau teori kucing, keselamatan anaknya itu bergantung kepada induknya. Coba bayangkan mereka bandingkan monyet dengan kucing dengan Allah. Itu keanehan sekali teologi-teologi begitu. Saya berkata kepada saudara, nggak bisa sama seperti membandingkan Allah dengan A, B, dan C, nggak bisa. Kembali aja kepada kitab suci, karena roh yang membuat kita mengenal Allah. Termasuk kebenarannya. Saudara lihat dalam kitab suci, banyak orang kan mempelajari teologi tentang Allah. Itu menjadi kebodohan. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Allah dengan kemampuan ilmiah. Hanya orang yang menyerahkan diri, seperti Paulus berkata, aku menganggap sampah. Itu nggak enak karena saudara udah pinter, udah ambil S3, udah hebat, dikenal di mana-mana menjadi pembicara, tiba-tiba bertobat. Tapi saya sangat yakin sekali karena dulu pada masa murid-murid Yesus banyak para imam bertobat. Saya juga mau melihat di akhir ini orang-orang yang seperti ini akan bertobat karena mereka melihat mereka udah capek dengan cara pelayanan yang begitu, dengan teori-teori seperti tadi, sekali selamat tetap selamat. Jadi bukan beritakan Injil, beritakan teori. Gini aja saudara, kalau saudara mendapatkan kepastian penyelesaian dosa malam ini, pegang itu sampai mati. Artinya begini, saudara itu menjadi saksi Injil. Jangan pikir-pikir ini sekali selamat tetap selamat atau sekali selamat hilang-hilang. Enggak saudara, kebenarannya sudah ada dalam kitab suci. Dan dikatakan bahwa kalau ada murtad, perhatikan murtad itu bukan murtad dari organisasi loh. Saya ini dulu kan hanya pindah sekolah aja dibilang murtad. Yang didoakan, dipuasakan saya supaya kembali ke sekolah itu. Kan? Pindah organisasi begitu dianggap murtad. Saudara, ini bukan pindah agama murtad dalam kitab suci. Murtad itu ada dua. Pertama, orang berbalik kepada hidup yang lama. Dan yang kedua, dia jatuh ke samping dan melakukan hal yang berbeda. Berarti dia berjalan terus, tapi dia sudah tidak di dalam Injil. Itu namanya murtad. Jadi murtad itu adalah orang yang berbalik ke belakang. Dan yang kedua adalah orang yang jatuh di samping dan dia seperti rel, tidak pernah ketemu dengan kebenaran lagi. Tapi dia bisa memakai nama Yesus dan seterusnya. Atau dia bisa menyatakan dengan terang-terang menolak nama Yesus. Itu murtad. Dan itu dinyatakan jelas dalam kitab Ibrani. Siapa yang murtad, siapa yang pada akhirnya meninggalkan imannya. Dan ada bagian yang lain tadi, oh iya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah itu. Jadi kerajaan Allah itu tadi yang dikatakan oleh Pak Henry. Itu damai sejahtera, sukacita, dan apa tadi yang satu, Pak? Soal kerajaan Allah itu bukan makanan, bukan minuman, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh. Jadi bukan sukacita. Jadi kita sebut ini istilah di dalam Bank Injil itu sukacita baru. Sukacita lama ya buang aja. Orang bisa bersukacita karena uang, karena sesuatu yang sementara. Tapi saudara, dalam kerajaan Allah, sukacitanya itu harus nilainya kekal. Jadi bagaimana sepanjang hari Anda mengalami sukacita itu kah? Saya yakin kalau saudara mengalami ini, saudara akan mendapatkannya. Ya, demikian kembali ke Pak Hendrik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan menarik dari Ibu Friska sebelum saya ke Pak Tawarik. Apakah di luar Bank Injil semua sesat atau tidak termasuk milik kerajaan Allah? Silakan, Pak. Apakah di luar Bank Injil semuanya sesat atau tidak termasuk dalam kerajaan Allah? Mungkin begini, karena masih banyak orang yang bingung tentang Bank Injil, saya berkata semua di luar Injil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin itu bahasanya. Jadi karena tidak ada jalan masuk ke surga selain daripada Injil. Jadi sebenarnya Bank Injil itu kan berita acara nasihat kepemimpinan. Banyak orang berkata begini kan. Mereka berkata, karena ini perhitungan lama ini saudara. Ini Pak One ini pikirnya dia benar, satu-satunya yang benar. Bukan saya yang benar. Ini kan udah buang aja itu istilah Bank Injil. Nggak ada masalah kok itu bukan sakral. Tapi persoalannya apakah Anda tetap dalam Injil? Istilahnya Injil dari awal sampai akhir. Siapa yang menyimpang di tengah perjalanan, dia tidak mendapat jaminan dalam kerajaan Allah. Karena orang yang ada tetap di dalam Al-Masih, itu yang punya jaminan. Jadi siapa yang ada di luar aku, kata Al-Masih, dia akan dibuang dan dibakar di dalam api.
Jadi satu-satunya maksud satunya jalan supaya mereka mendapat bagian dalam kerajaan Allah adalah tinggal tetap di dalam Kristus atau tinggal tetap di dalam Injil. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Tawarik. Kebanyakan orang menerima Injil tapi tidak mengerti firman Tuhan. Kebanyakan gereja lebih mengutamakan penghormatan utama, bukan pertobatan atau kebahagiaan utama seseorang di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana Pak solusinya sebagai saya seorang pemuda jika mereka menentang Injil kebenaran? Karena orang baik orang Kristus atau bukan selalu membahas motivasi. Jadi yang hanya dibahas motivasi, Pak. Yang sekarang kita kan selalu sering lihat-lihat bahwa kabar-kabar yang diberitakan itu kebanyakan inspirasi dan motivasi, membuat telinga orang mendengarnya senang sekali, tetapi mereka tidak mau mendengarkan ajaran yang murni. Seperti itu, Pak. Oke, makasih Tawarik atas pertanyaannya. Saya mau beritahu dulu begini. Yang pertama, nasihat itu terdiri dari 3 kata. Pertama motivasi, yang kedua adalah kerjasama, dan yang ketiga teladan. Jadi kata-kata itu sebenarnya nggak salah, motivasi itu nggak salah. Yang salahnya itu isinya. Jadi kalau dikatakan semua pakai motivasi, ya motivasi apa? Pokoknya hari ini lebih baik dari hari kemarin, atau hari besok lebih baik dari hari kemarin. Siapa bilang? Al-Masih berkata bahwa kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Artinya begitu, besok akan ada kesusahan lagi loh. Bisa lihat perbedaannya? Jadi bedanya motivasi dunia dengan motivasi dalam Kristus. Kristus malah berkata, kalau ikut aku, kamu akan mengalami penganiayaan. Itu motivasinya. Barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, mengikut aku, dan menyerahkan nyawanya. Beda kan? Nah itu sebabnya kalau misalnya, bukan soal kata, jadi misalnya begini tadi, eh, banyak orang menerima Injil. Saya berkata, tidak hanya sedikit yang menerima Injil, tapi banyak yang menerima firman Tuhan. Terbalik ini saya meluruskan, karena orang kan pakai firman Tuhan semua Alkitab. Jadi kan pakai ayat ini A, B, dan C. Khotbah tentang firman Tuhan. Tapi Injilnya nggak ada. Injil itu berbicara tentang penyelesaian dosa karena Kristus bangkit dari antara orang mati. Coba cek deh di mana itu cerita itu terus menerus. Tapi kalau Anda hadir di proyek Injil, baik dalam apa namanya khotbahnya, kita pakai begitu dulu ya, baik dalam ajarannya, nasihatnya, kepemimpinannya, kesaksiannya, orang tidak pernah bosan dengan Injil. Mau berlama-lama kita 1 malam dengan Pak Henry di sini yang bicaranya hanya Injil, nggak kemana-mana. Tapi kalau di lain, orang akan berkata kok Injil melulu. Orang mengira Injil itu sesuatu yang sangat tipis dan hanya bagian dari yang lain. Padahal barang siapa mendapatkan Injil seperti orang mendapatkan mutiara yang paling berharga, atau seperti orang mendapatkan harta karun yang tidak habis-habisnya. Ya itu karena mereka nggak dapat Injil yang murni itu tadi. Nah, jadi kalau dikatakan kebanyakan gereja lebih mengutamakan penghormatan utama, bukan kebahagiaan utama di hadapan Allah. Nah, ini mungkin di bagian sukacita baru nanti. Jadi kita ada istilah ini, renungan baru atau sukacita baru, kemudian siaran baru atau perkataan baru, atau kesaksian baru, dan yang ketiga itu persekutuan baru. Persekutuan barunya seperti apa? Itu alasannya hanya satu, Injil. Jadi makasih karena udah dibagikan ini, meskipun saya harus meluruskan beberapa istilah, tapi saya tahu maksud dari Tawarikh bahwa ini suatu yang ganjil hari ini, dan itu benar. Memang ganjil karena mereka tidak dapat bagian yang benarnya. Nah itu fungsinya ketika kita malam ini, siapa saja saudara yang dibuka rahasia ini oleh Allah, semoga saudara akan segera menjadi saksi Injil kemana-mana. Ya, Demikian saja. Ya. terima kasih, Pak. Ini dari Ibu Elseria. Izin bertanya, Pak. Perta- pertama, pertama Bapak mengalami Injil, hal apa saja yang Bapak rasakan atau alami? Oke, baik, makasih Bu Elseria. Jadi mengalami Injil ada 3 bagian yang paling penting yang harus diketahui oleh semua orang. Nah, ada yang bisa membacakan Roma pasal 6 ayat 1 sampai 4. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 4. Disilakan yang udah dapat.
Roma pasal 6 ayat 1-4. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Oke. Sebab sudah Pak. Oke, sampai di sana aja, Pak. Jadi kita dapatkan kata hidup barunya. Jadi saudara-saudara, termasuk yang penanya malam ini dan semua yang bisa mendengar memperhatikan ini, perhatikan kata yang terakhir ini. Banyak orang gunakan istilah hidup baru. Hidup baru itu ukurannya bukan karena bertobat, karena berhenti mabuk, minum, berhenti seks, berhenti ini, berarti itu bagus-bagus saja. Semua orang tanpa Injil bisa melakukan itu. Tapi seseorang yang mengalami hidup baru itu maksudnya sama atau serupa Kristus. Nah, itu makanya mengalami Injil itu berarti mengalami yang dialami oleh Al-Masih atau Kristus. Ada 3 hal yang harus dicatat yang dialami oleh Kristus. Yang pertama mati, yang kedua dikubur, yang ketiga bangkit. Bangkit pada hari yang ketiga ya, bukan pada hari terakhir. Pada hari yang ketiga. Perhatikan ini catat. Saudara malam ini yang baru temukan ini, 3 kata ini jangan pernah hilang dalam berita Injil. Yang pertama mati, kedua dikubur, dan bangkit. Ada banyak agama di bumi ini. Nah, secara khusus kalau saudara perhatikan, agama Yahudi percaya bahwa Yesus telah mati. Dan mereka membunuh, tapi tidak bangkit. Agama Kristen, Katolik, Protestan percaya Yesus mati, dikubur, dan bangkit pada hari yang ketiga. Agama Islam lebih banyak percayanya bahwa Yesus tidak mati, tetapi diangkat ke sorga, hidup. Jadi istilahnya dia tidak mati, tapi ya dia tidak melewati proses itu. Nah, saudara, yang mana yang benar? Saya berkata kepada saudara, tidak beranjak dari pandangan ketiga ini. Kesaksian kitab suci menyatakan sebelum ada agama, menyatakan bahwa Kristus harus bangkit dari antara orang mati. Jadi barang siapa mengikut Kristus, mereka harus mengalami 3 itu. Yang pertama, mati. Yang kedua, dikubur. Yang ketiga, bangkit. Caranya gimana? Ini mengalami Injil. Jadi beda mengerti Injil atau tahu istilah Injil. Yang pertama di ayat 1 itu tadi dikatakan mati bagi dosa. Mati karena dosa berbeda dengan mati bagi dosa. Mati karena dosa berarti binasa. Mati bagi dosa artinya saudara tidak bisa berbuat dosa lagi terus-menerus. Nah, masih bisa berbuat kesalahan ya bisa. Tapi semua orang yang berbuat kesalahan karena Injil langsung diterangi oleh Roh Allah melalui ajaran Injil. Dan orang itu diminta supaya segera bertobat dan tidak bisa membenarkan diri lagi. Itu namanya orang yang sudah mati bagi dosa. Gimana caranya mati bagi dosa? Nah, ini lagi hangat-hangatnya pembahasan di dalam kursus proyek Bank Injil, itu THM. Telinga yang mendengar, hati yang percaya, mulut yang mengaku. Kalau misalnya malam ini Ibu Elsria belum dapatkan seluruhnya apa itu THM, telinga yang mendengar, hati yang percaya, mulut yang mengaku, artinya kalau telinganya mendengar benar tentang Injil tadi yang barusan saya sampaikan, lalu ibu percaya dalam hati bahwa memang Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan ibu mengaku, jadi bukan karena dituntun ya, mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhanmu satu-satunya atau pemimpinmu atau rajamu, terserah bahasanya. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Bukan ikuti kata-kata saya, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi masuk dalam hatiku dan seterusnya. Itu ritual, nggak ada jaminan. Yang benar itu karena dengar Injil spontan keluar oleh dorongan roh, orang berkata, aku ikut Yesus. Jadi siapa malam ini karena mendengar berita ini berkata spontan aku ikut Yesus. Tidak ada pemimpinku lain selain daripada Kristus. Dia Tuhanku, dia Tuhanku. Jadi banyak orang menyebut Yesus Tuhan kan, tapi hanya dalam definisi. Tapi nggak mengalami karena kuasa roh. Itu mengalami Injil. Jadi ketika terjadi berkata, engkau adalah Tuhanku, pada hari itu juga dosa itu menjadi mati. Itu maksudnya mati bagi dosa. Jadi yang membuat dosa itu mati tidak berkuasa dalam hidup saudara karena pengakuan bahwa Kristus hidup di dalam aku atau Tuanku. Itu hukumnya. Nah, pertanyaannya, kalau udah mati mau diapain? Jawabannya di ayat 3 dan 4 tadi itu ada kaitannya istilah dibaptis dalam kematian.
Saudara-saudara dibaptis karena apa? Rata-rata kalau orang Kristen dibaptis ke dalam gereja kan? Dibaptis karena alasan gereja. Entah apa alasan gereja itu macam-macam teorinya. Tapi Injil Kerajaan Allah menyatakan bahwa itu dibaptis bukan karena alasan pakai surat baptis atau karena alasan organisasi. Itu dibaptis segera pada hari itu ketika orang itu percaya. Jadi tidak ada ritual-ritual lain. Nggak ada pakai nyanyi-nyanyi, turun di air, kemudian pakai baju putih. Itu nggak ada. Kalau saudara melakukan semua itu, siapa yang menjamin saudara masuk dalam kerajaan surga? Nah itu sebabnya kalau Anda dapatkan ini, lakukan itu tanpa takut. Karena saudara menyatakan, Kristus adalah Tuanku. Maksudnya Yesus itu adalah Tuanku. Atau Isa itu adalah pemimpinku, junjunganku yang ilahi. Dan saudara mengatakan itu karena mendengar berita Injil dan roh memimpinnya. Dan kemudian saudara berkata apa yang harus saya lakukan. Dan orang saksi Injil itu berkata, beri dirimu dibaptis sesuai dengan itu. Baptisan itu berarti dikubur. Berarti Anda mengalami kedua hal yang dialami Kristus. Mati, kemudian dikubur. Nah, hidup yang baru itu hasil dari kedua itu tadi, ketaatan itu. Hidup baru itu nggak usah dibuat-buat, nggak usah diciptakan. Memang hasilnya sesudah Anda mati bagi dosa, dikubur dalam baptisan kematian, makanya penguburannya jangan lama-lama. Nggak usah 3 menit. Masuk di air, cepat bangkit. Kan? Dan nggak usah lama-lama juga dibaptis, kayak buat dulu apa namanya, berapa lama acaranya gitu. Nggak ada itu. Karena kalau roh Allah memimpin saudara karena berita Injil, segera taati. Itu sifat yang dilakukan oleh Yesus untuk memanggil murid-muridnya. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan seterusnya ikut aku. Mereka berkata, tunggu dulu Tuhan, kami berdoa dulu, berpuasa 5 hari, 5 malam. Enggak kan? Segera mereka meninggalkan jalannya, meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan ayahnya, dan ikut Yesus. Malam ini, kalau saudara dengar suaranya, berapa lama lagi Anda mengikutnya? Mengalami Injil, berarti mati bagi dosa, dikubur dalam baptisan karena kematian, bukan alasan lain, hidup dalam hidup yang baru, artinya hidup serupa Kristus terusnya. Nah, itu maksudnya mengalami Injil. Jadi kalau ditanya tadi, Bapak mengalami Injil, apa saja yang Bapak rasakan, nggak ada rasa-rasa merinding sih. Nggak ada rasa-rasa seperti, wah gimana itu kan. Itu sih buatan-buatan perasaan. Mengalami Injil itu bukan perasaan. Mengalami Injil itulah kuasa roh. Tapi ada 3 hal yang terjadi sesudah mengalami Injil. Dan maksud saya itu yang saya alami. Pertama, ada kata-kata baru. Kemudian ada sukacita baru. Dan yang ketiga, saya memang membutuhkan persekutuan baru yang bukan persekutuan lama. Nah, saudara yang lain bukan hanya saya. Ada banyak di sini yang mengalami itu dalam kesaksian-kesaksian itu. Sekali lagi makasih pertanyaannya Ibu Els. Dan kembali ke Pak Henry. Silakan. Terima kasih Pak. Bu Dina Rosari, kayaknya pertanyaan kita sama Bu ya. Saya coba baca dari pertanyaan saya yang keempat ini Bu. Karena sama saja saya lihat. Apa itu mengalami Injil dan bagaimana caranya mengalami Injil? Sebab jika kita melihat di Alkitab, banyak sekali orang yang Tuhan Yesus sembuhkan, mulai dari telinga, mata, dan mulut yang bisu. Apakah kesembuhan ini mengarah kepada mujizat secara fisik? Atau bagaimana dalam pandangan Injil? Serta bagaimana mengikut Yesus? Apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki jaminan masuk dalam kerajaan Allah setelah mengalami Injil? Ini mungkin pertanyaan saya dengan Ibu Rosari Purba. Kayaknya sama. Terima kasih Pak. Iya, sepertinya tadi sudah dijawab sebagian ya. Tapi mungkin istilah mengikut Yesus saya bisa tolong di sini. Tapi karena tadi pertanyaan itu sama, jadi mungkin di sini saya mau beri penekanan. Bagaimana mengikut Yesus? Oke, mari mulai dengan Markus 1 ayat 17. Ada yang bisa baca? Markus 1 ayat 17. Suara Pak Henry lagi mute, Pak. Ya, saya baca Pak. Ya, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." oke. Yesus berkata, ikutlah aku. Jadi, apakah saudara sudah mendengar suara itu? Kalau pernah dengar atau baca kisah tentang Samuel, lalu ada suara kepada Samuel tengah malam. Samuel, Samuel. Lalu Samuel lari kemana?
lari ke Eli. Dia pikir bapaknya Eli. Eli hari itu imam. Eli yang memanggil dia. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Sesudah 3 kali baru Eli sadar bahwa itu bukan manusia, bukan suara lain. Dan dia berkata, anakku kembali. Jika nanti suara itu kembali datang dan berkata, jawablah dia, hambamu mendengar, ya Tuhan. Dan Samuel kembali dan dia berkata, aku mendengar. Lalu Allah berbicara kepada Samuel. Perhatikan begini, malam ini saudara-saudara, tidak ada suara itu lagi yang datang dari sorga kepada saudara secara pribadi, siapapun. Karena apa? Suara dari sorga itu udah datang. Firman Allah itu adalah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang telah bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan firman Allah telah menjadi manusia. Jadi kalau orang lagi meminta-minta seperti aku dapat dengar suara dari sorga, itu udah pembohongan. Karena nggak ada lagi itu. Sudah nyata itu. Artinya begini, Yesus menetapkan pergi ke seluruh dunia beritakan Injil. Itu cara sesuatunya supaya setiap orang di seluruh bumi sampai sekarang, sejak 2000 tahun lalu bisa mendengar suara Allah. Berarti suara Allah itu apa? Jawabannya, Injil. Setiap kali Injil diperdengarkan, maka siapa yang punya telinga bisa mendengar suara Allah. Jadi malam ini sebenarnya saudara-saudara sedang dipanggil oleh Yesus. Ikutlah aku. Jadi saudara melakukan apa? Itu terserah saudara mau ikut atau tidak. Kalau saudara mau menetapkan hati saudara malam ini, ikut dia dan jangan pernah menyimpang lagi ke lain. Karena Al-Masih tidak menginginkan orang menoleh ke belakang atau punya pertimbangan sedikit pun. Misalnya berkata, oh tunggu dulu Tuhan, aku mau menguburkan orang tuaku. Atau misalnya begini, tunggu dulu Tuhan, aku masih mau menyelesaikan ini dan itu. Atau sempat menoleh ke belakang. Isa berkata, itu tidak layak bagiku. Sekarang pilihan saudara bagaimana mau ikut Yesus. Jadi nggak ada seperti gimana-gimana kan. Kan ada pertanyaan, nggak apa-apa saya sangkutkan di sini supaya karena ini mungkin waktunya singkat kan. Ada pertanyaan tadi yang saya lihat seperti, apakah harus melalui sesuatunya untuk masuk kerajaan surga seperti yang pertama tadi kan. Eh, masuk masuk dalam kerajaan Allah melalui Bank Injil. Sekali lagi, bukan masuk proyek Bank Injil. Jalan satu-satunya itu mendengar suara Allah, panggilannya, dan kemudian ikut dia. Ikutlah aku. Dan kemudian perhatikan, aku akan menjadikan. Itu bagian kedua. Jadi pertama ada suara diperdengarkan, dan yang kedua, bersedia untuk dibentuk. Nah saya mau tanya, murid-murid yang pertama itu berapa lama dibentuk? Kurang lebih 3,5 tahun. Semua lolos? Enggak. 1 mengkhianat. Perhatikan saudara, 12, 1 diantaranya. Makanya kalau sekarang ada banyak orang berkata, anggota jemaatku ribuan orang loh. Pertanyaannya berapa orang yang masuk dalam kerajaan surga? Mau bawa masuk kerajaan surga melalui pintu apa? Pintu depan apa pintu belakang atau pintu samping? Yesus berkata, akulah pintu satu-satunya. Masa dibawa di pintu lain? Ada orang berkata kepada saya, Pak Oni jangan macam-macam. Jalan satu-satunya untuk masuk surga adalah masuk gereja. Nah ini ajaran penyesatan. Karena apa? Sudah diganti Kristus pintu satu-satunya. Karena apa? Ditakut-takutin orang dengan organisasi gereja atau agama. Saudara, gereja agama itu gak ada kaitannya dengan, nggak sama dengan Injil. Injil itu beda. Dia tidak punya organisasi, dia tidak punya nama di bumi, dia tidak punya prasasti di bumi. Saya mau tanya, prasasti Yesus di bumi itu di mana? Semua orang yang mendirikan organisasi, mereka punya bekas tangan. Bekas tangan yang ada sampai sekarang tentang pekerjaan Kristus adalah kitab suci. Itu tulisan. Oleh sebab itu, ini penting. Ikut Yesus bagaimana? Siap ikut Yesus? Yang kedua apa? Bersedia untuk dibentuk dengan cara salah satunya. Itu ajaran Injil. Jangan dibentuk oleh ajaran lain. Aku akan menjadikan kamu. Berarti dia yang menjadikan, bukan orang. Jadi kalau kita bersama-sama ini dalam persekutuan, saudara, bukan Pak Hendy yang bentuk kita. Harus Kristus yang bentuk. Ajaran Injil itu yang bentuk. Dan yang ketiga apa? Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Jadi saudara, ada beberapa teman-teman kemarin menyampaikan begini kepada saya, Pak One, ini saya dilarang karena katanya saya itu bukan pendeta. Masa khotbah Injil atau berbicara Injil? No, Anda harus berani berkata bahwa siapa yang memberikan Anda wewenang untuk menyatakan bahwa Anda yang layak untuk berkhotbah Injil. Anda karena masuk sekolah teologi, Anda berkata di wisuda, itu kelayakan, itu manusia yang memberikan kepada Anda. Tetapi para pemberita Injil yang memberikan mereka wewenang adalah Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah memang saudara mendengar suara Kristus?
Kalau nggak dengar, hanya dengar-dengar orang lain, ya jangan bermain-main di situ. Karena saudara tidak punya kekuatan hukum. Kekuatan hukum para saksi Injil adalah karena mereka mengalami Injil. Dan mereka mengalami Injil itu karena mereka mendengar suara Allah, dalam hal ini Injil, mereka ikut Yesus, kemudian mereka rela dibentuk dalam ajaran yang sama. Tidak mirip, tapi sama. Dan yang terakhir itu, pekerjaan mereka membawa orang kepada Kristus. Bukan membawa orang kepada organisasi manapun. Makanya itu yang Pak yang dikatakan tadi, pokoknya saudara di sini tenanglah, nggak akan dibawa saudara kemana-mana. Jadi itu sebabnya di sini kita nggak mau membicarakan agama atau organisasi mana. Yang kita bicarakan sekarang, gimana ikut Yesus. Itu nggak bisa dibandingkan dengan manapun. Jadi 3 hal itu mengikut Yesus, dengar suaranya, bersedia untuk dibentuk dalam ajaran Injil, dan yang terakhir, bersedia menjadi orang yang membawa kepada Kristus satu-satunya sebagai pemilik domba. Demikian. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saudaraku, kita tahu bahwa jika kita hanya mendengarkan panggilan Tuhan melalui berita Injil atau telinga yang mendengar, kita sudah disembuhkan. Tetapi kita tidak siap mengalami Injil, maka itu pasti tidak akan pernah bisa menjelaskan ajaran itu sendiri, Injil itu sendiri kepada orang lain. Karena orang yang tidak mengalami Injil akan lebih banyak menceritakan pengalamannya sendiri atau kesaksian diri. Sebab dia tidak mau tinggal dalam ajaran Injil dan mengalami Injil. Baginya yang penting saya sudah tahu, oh Injil itu seperti ini. Oh Injil itu beritanya seperti ini. Nah maka itu, melalui pemaparan narasumber saudara, kita semua mengerti bahwa mengalami Injil harus menjadi bagian kita untuk tetap tinggal di dalam ajaran Injil. Nah baik saudara, saya akan kembali ke pertanyaan yang ada di obrolan kita. Ya, dari saudara Yeset. Salam, selamat malam Pak Henry dan Pak One. Tadi saya sempat dengar bahwa roh itu adalah angin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan angin dan Injil? Oke, makasih. Silakan Pak. Jadi ya, makasih Pak Andre. Jadi makasih pertanyaannya Saudara YZ. Jadi angin itu istilah dalam pengertian dasar yang pertama di dalam apa namanya kejadian ya. Jadi Allah meniupkan ruhnya. Jadi kata dasarnya itu ruah artinya angin. Jadi angin ini bukan angin yang hembusan nafas ini. Makanya banyak orang berkata kan, ya gimana aku tidak mengalami roh Allah kalau aku tidak bernafas. Ya saudara, nafas kita hari ini itu nafas kematian, bukan nafas kehidupan. Ya kucing juga, ayam juga, burung juga bernafas di hidung. Sama aja nafasnya dengan manusia, mati juga. Tapi yang dimaksud dengan nafas atau angin dari Allah itu adalah ruhnya. Artinya itu kehidupan yang datang dari Allah. Jadi ketika manusia berbuat dosa, roh Allah itu diambil dari manusia. Jadi ketika ditanya tadi, apa hubungannya Injil dengan roh? Sebenarnya ini jawabannya sama dengan kalau pernah dengar istilah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya menyembah Allah di dalam ya di dalam yang arti angin ini tadi yaitu roh. Jadi kadang-kadang diterjemahkan juga sebagai apa namanya sebagai air dan seterusnya. Tapi yang paling penting kalau nggak mengerti apa-apa tentang yang latar belakang itu, artinya begini, roh dan Injil selalu berdampingan. Jadi Allah bermaksud begini, kalau Anda menerima penyelesaian dosa di dalam Kristus, maka yang dilakukan Allah sesudah itu dia memberi Anda rohnya. Itu sebenarnya maksudnya. Itu maksudnya hidup. Jadi kalau orang berkata aku telah hidup baru, maksudnya hidup barunya dari mana? Padahal dia nggak menerima Injil dan dia tidak mengalami roh. Jadi rahasia Injil malam ini sebenarnya yang kita bicarakan itu adalah rahasia bagaimana orang mengalami Injil dan mengalami roh juga. Jadi nggak mungkin berkata begini, aku mengalami Injil padahal tidak mengalami roh. Sebenarnya itu. Jadi kita tadi memilah dulu supaya lebih jelas ini. Jadi itu yang dikatakan Pak Hendy tadi, jangan hanya mengerti, hanya tahu istilah Injil. Tetapi sebenarnya untuk dapat mengalami Injil tidak bisa kecuali oleh bantuan roh. Jadi mengalami Injil itu mendengar roh, mendengar suara Allah dan roh menyadarkan. Coba ada satu orang yang membaca Yohanes pasal 16 ayat 8. Ini kaitannya angin, maksudnya roh dan Injil.
Yohanes 16 ayat 8. Udah ada yang dapat? Saya baca, Pak. Silakan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Perhatikan ia datang, makasih ya. Ia datang, maksudnya ia itu adalah roh Allah. Jadi kalau ia datang, apa yang dikerjakannya? Menginsafkan dunia akan dosa. Siapa yang insaf bahwa dia berdosa karena berita Injil? Nggak ada kan, kecuali karena orang itu mendengar berita Injil dan roh menyatakan kepadanya, itu benar loh, kamu itu berdosa. Jadi mengerti dia berdosa karena Injil menyatakan bahwa kamu berdosa, kamu pembunuh, semua dinyatakan di sana, tetapi Kristus telah mengampuni dosamu. Akan kebenaran bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati menyelesaikan dosa, dan akan penghakiman bahwa iblis telah kalah. Jadi jangan takut. Kebanyakan orang kan untuk mengikuti Injil, mereka berkata begini, besok gimana Pak kalau aku jatuh dalam dosa lagi? Besok gimana? Besok gimana? Itu orang yang khawatir tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hanya orang yang segera percaya pada saat itu oleh pimpinan roh. Jadi apa hubungannya Injil dan roh, atau hubungannya Injil dan angin? Maksudnya tanpa roh Allah, seorang tidak bisa mendapatkan hidup. Jadi kalau orang mengalami Injil berarti dia juga harus mengalami roh. Demikian, kembali ke Pak Hendrik. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Herman dan Pak Christian. Ini kayaknya saya gabungkan karena sama, bahwa salam Pak One dan Pak Henry. Ada banyak gereja mengatakan ketika kita menerima Injil, kita harus melayani Tuhan dengan menjadi pendeta atau aktif dalam kegiatan gereja seperti jadi penatua, WL, singer, dan lain-lain. Apakah benar harus demikian? Kemudian dari Pak Ketoni, salam Pak Henry dan Pak One, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita sudah di dalam Kristus? Apakah kalau kita rajin beribadah ke gereja dan berbuat baik, atau bukti kalau kita sudah di dalam Injil Kerajaan Allah? Jadi ini tentang gereja, Pak. Oke. Jadi panggilan gereja dengan panggilan Kristus beda ya. Kalau Anda bertemu di gereja, Anda akan ditanya apakah Anda mau jadi pendeta. Jadi banyak orang yang karena memang dia seperti merasakan ada sesuatu, mereka ditawarkan menjadi sekolah teologi, mereka ditawarkan menjadi WL, mereka ditawarkan menjadi ya macam-macam dengan jabatan-jabatan itu. Itu berbeda. Jadi kalau misalnya Anda berkata bahwa aku rajin beribadah dan seterusnya, itu berbeda. Dan kalau Anda sudah mengalami Injil dan itu yang Anda kerjakan, maka Anda tidak mengikuti Kristus. Karena Kristus tidak pernah menyuruh Anda menjadi WL, atau menjadi pendeta, atau menjadi apapun. Saya mau tanya kepada saudara, siapa di antara saudara yang bisa membuktikan dari seluruh murid-murid Yesus menjadi ahli Taurat, atau menjadi imam, atau menjadi Farisi? Siapa di antara mereka? Nggak ada kan? Tapi yang benar ada banyak imam-imam yang menjadi pengikut Kristus. Jadi kalau saudara tahu rahasia ini, artinya jangan putar kebenaran itu ke lain gitu. Jangan nanti saudara, saya udah ikut Yesus, saya mau apa jadi dapatkan jabatan di gereja gitu kan. Jual pula itu dengan semua apa yang saudara dapat di sana. Ada banyak itu. Saya berkata kepada saudara, sudah nggak murni lagi. Yang dicari udah berbeda. Itu udah profesi. Profesi itu mempunyai persyaratan gelar. Saya mau tanya, ada yang bisa jadi pendeta tanpa tamat sarjana teologi atau sekolah Alkitab? Nggak bisa. Tapi ada yang bisa ikut Yesus tanpa tamat sekolah teologi? Kan udah jelas itu. Jadi artinya begini, kalau ditanya bagaimana, apakah itu benar atau tidak, jadi makasih pertanyaan dari Tony dan Pak Herman, artinya begini, kita udah jelas, dan itu untuk mengingatkan semua orang, jangan diputar balikan panggilan Kristus. Nah, karena saudara udah, jadi hati-hati kalau saudara sudah, ini ada banyak, selama saya di Medan saja, ada banyak orang yang ikuti ini, dan ketika mereka dapatkan, mereka bersuka cita, tiba-tiba diangkat jadi ya jabatan-jabatan itu. Saudara tahu sampai hari ini, mereka tidak ngerti Injil lagi, dan tidak mau bertemu dengan saya. Kenapa ya?
Kenapa nggak mau bertemu? Bertemu aja nggak mau. Kenapa? Sudah ada pemikiran berita lain dalam hidup. Nah, saudara, bukan maksudnya bahwa hanya saya satu-satunya boleh dimengerti. Tapi maksudnya nggak mau ikuti. Maksudnya kalau ajarannya Injil. Karena itu sudah berbeda. Nah, itu yang boleh saya sampaikan malam ini untuk pertanyaan kedua saudara tadi. Jadi kembali kepada Pak Hendrik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini dari Ibu Yeni dan Ibu Veronica lagi. Ibu Yeni dan Veronica. Salam Pak Henry dan Pak One. Judul kita malam ini adalah menyingkap rahasia Allah dan rahasia manusia. Pertanyaan saya, apakah rahasia Allah dan apakah rahasia manusia? Terima kasih Pak buat waktunya, bebas untuk bertanya. Sudah terbiasa dengan ajaran bahwa keinginan daging harus dimatikan. Contoh, bangun pagi berdoa, tengah malam berdoa, doa semalaman, berpuasa, supaya menguasai diri, menahan rasa nikmatnya makanan, dan dikatakan berusaha menyucikan diri. Berarti kita terlambat bangun tidur, itu sudah keinginan daging. Sebab keinginan daging adalah mati. Apakah hal itu termasuk dalam keinginan daging? Dalam Injil, Pak. Ini ajaran gerejawi. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya tidak, mungkin saya mulai dari itu tadi ya, pertanyaan terakhir ya. Jadi sebenarnya begini, makanan, minuman, dan pakaian itu nggak dilarang kok. Kristus itu makan, Yohanes itu makanannya berbeda. Jadi yang mana diikut? Yohanes yang hanya makan belalang dan minum madu, atau mau ikut Yesus yang makan bersama makanan orang berdosa? Dia makan loh di rumah siapa itu? Di rumah Zakheus pemungut cukai itu. Artinya begini, itu hasil korupsi, dia ikut makan di sana. Yesus berkata, bukan itu. Jadi yang penting saudara jangan khawatir soal makanan, minuman, dan pakaian. Yang dipikir terus doanya, Tuhan tolong kami makanan, minuman, dan pakaian hari ini. Gitu terus doanya. Doanya dalam kekhawatiran. Nggak ada masalah dengan makanan, minuman, dan pakaian. Itu bukan kedagingan. Tidur juga nggak masalah. Tidur aja saudara kalau sudah capek tidur. Jangan gara-gara tidur nanti pikir duniawi gitu kan. Yesus tidur kok. Di tengah badai pun dia tidur. Murid-murid nggak tidur karena ketakutan. Yesus tidur karena iman. Kan begitu. Jadi ini bukan tidur-tiduran ya. Maksudnya kalau tidur ya tidur. Kalau makan ya makan. Kan begitu. Itu yang penting. Yang penting tidak ada kekhawatiran di sana. Kemudian mengenai rahasia Allah dengan rahasia manusia. Rahasia Allah itu adalah Injil. Oke, bisa dapat ini rahasia Allah itu adalah Injil. Rahasia Injil itu adalah Kristus bangkit dari antara orang mati untuk menyelesaikan dosa. Ya kira begitu. Kalau itu rahasia, berarti itu rahasia Allah. Dulu enggak diketahui mengapa harus ada pengorbanan hewan. Sekarang rahasia Allah sudah dibuka demi hidup seluruh makhluk. Tetapi rahasia manusia itu adalah dosanya, kesalahannya, pelanggarannya. Rahasia manusia itu dia simpan karena itu kesalahannya. Dia enggak bilang-bilang, dia enggak beritahu orang. Jadi rahasia Allah bedanya membawa hidup, rahasia manusia membawa kematian. Jadi saudara, untuk apa juga saudara nyimpan-nyimpan rahasia manusia? Karena Allah juga udah tahu. Kita kasih contoh misalnya begini, apa namanya Adam. Allah berkata begini, Adam, di manakah kamu? Buat rahasia itu Adam bersembunyi. Bersembunyi tapi ketahuan Allah. Kan? Mengapa dia bersembunyi? Karena malu dan takut, lalu bersembunyi. Sampai hari ini banyak orang bersembunyi di belakang layar. Maksudnya karena dia merasa orangnya beribadah, banyak berbuat baik. Dia pikir saya baik-baik aja di hadapan Allah. Ditanya apakah dosamu sudah diampuni? Ah, jangan, itu bukan urusanmu. Nggak usah tanya-tanya itu. Kenapa? Karena maksudnya kan pandai bersembunyi. Pandai berbicara. Udah ngomong apakah begini-begini dan seterusnya tentang kerajaan Allah. Tadi kelihatan dia tidak dapat, tapi tiba-tiba dia berkata, oh iya itu maksudku. Mengapa itu maksudku? Karena pandai bersilat kata. Manusia itu punya rahasia adalah dia bersembunyi di belakang sebenarnya hidupnya yang nyata. Jadi munafik. Rahasia manusia itu adalah kemunafikan. Rahasia Allah itu untuk hidup. Jadi malam ini, saudara di antara kita jangan ada rahasia-rahasiaan. Allah udah tahu. Jadi jujur aja kepada Allah. Dan perhatikan begini, jangan rahasia saudara itu buka sama orang. Dia nggak bisa selesaikan dosa saudara. Jangan ngaku-ngaku dosa kepada orang.
Banyak orang kan minta altar call disebutkan dosanya. Nanti yang dengar hafal. Digunakannya menjadi alat khotbah. Jangan saudara gunakan itu. Yesus nggak pernah tanya murid-muridnya, apa dosamu, sebutkan satu persatu. Lalu kita bakar, hanyutkan di air. Atau kita tancapkan di salib. Nggak ada itu. Ritual-ritual begitu itu buatan-buatan manusia. Yang benar orang berdosa sadar seperti Petrus berkata, pergi daripadaku Tuhan, aku ini orang berdosa. Yesus nggak tanya lagi, dosamu apa? Kurang jelas. Enggak. Yesus yang berkata, aku akan menjadikan kau menjadi penjala manusia. Enak kan saudara kalau datang kepada Yesus. Enggak seperti ini, enggak seperti banyak pembicara hari ini. Makanya saudara, kalau saudara punya dosa, jangan sebut-sebut sama orang. Saudara udah sadar karena orang berdosa. Allah memanggilmu jadi penjala manusia. Sederhana. Demikian. Kembali ke Pak Henry. Terima kasih. Untuk dua pertanyaan terakhir, saya bertanya Pak, untuk dua pertanyaan terakhir dari Ibu Exeria dengan Pak Tawarik. Izin Pak, untuk pertanyaan kedua, apakah Injil itu berbeda dengan firman Tuhan atau bagaimana sebenarnya Pak? Kemudian dari Pak Tawarik, Pak One dan Pak Henry tanya lagi. Kadang 5.000 orang mengikuti Yesus karena mujizat. Dan sekarang jutaan orang ikut Yesus karena mujizat. Lalu saya bertanya, apa yang membedakan pengikut Injil Kristus dan pengikut Kristus karena mujizat? Maaf kalau pertanyaan ini agak kurang enak, tapi hingga Semoga lebih tapi tahu. semoga lebih tahu. Makasih Pak. Oke, saya mulai dengan pertanyaan Tawarik ya. Jadi ini benar. Jadi orang rame-rame itu bukan ukuran. Sebenarnya yang dipanggil itu udah dikatakan oleh Isa atau Yesus. Untuk masuk dalam kerajaan surga itu pintunya sempit, bukan pintu rame-rame. Sekarang bagaimana ya? Jadi memang harus begitu sih. Seperti yang pada masa Isa atau Yesus, 5.000 orang yang diberi makan, 3.000 orang yang diberi makan. Dan Isa bertanya besoknya, kamu datang kan karena mujizat. Makanya kalau misalnya ada orang-orang yang sadar malam ini, misalnya Anda punya gereja anggotanya 10.000 orang, ya udah jangan terus-menerus kasih itu. Sekali aja beri makan kalau diperlukan, jangan 2 kali. Makanya kadang orang kan bergantung, dia berpikir itu datang kepada Yesus, ekonomi diperbaiki, apa namanya, semua diperbaiki. Enggak begitu, saudara. Karena itu teori-teori yang dibuat untuk menarik banyak orang, tadi motivasi tadi. Tapi begini, Tawaris dan teman-teman, kita nggak usah apa maksudnya seperti ya gimana ya? Kenapa Anda buat mujizat? Biar aja orang buat mujizat, tidak masalah. Tapi persoalannya kita ini fokus siapa yang mau ikut Yesus. Jadi itu yang selalu dilakukan oleh Yesus. Dia berkata, siapa yang ikut aku? Dan di antara ribuan orang itu Zakheus yang mengikut Yesus. Nah, Zakheus berkata, Yesus berkata kepada Zakheus, karena Zakheus bertobat, dia berkata, aku akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang telah pernah kutipu. Nah, Yesus berkata, sesungguhnya hari ini ada keselamatan dalam rumah ini, dan ini anak Abraham. Anak Abraham maksudnya ini ternyata Zakheus ini meskipun orang berdosa, tapi dia bertobat. Daripada orang Farisi, ahli Taurat, dan Saduki, mereka merasa diri mereka benar karena jabatan mereka, tapi mereka tidak pernah bertobat karena bertemu dengan Yesus. Ini persoalannya. Nah, pertanyaan yang tadi dikaitkan, apakah firman Allah sama dengan Injil atau bagaimana? Sebenarnya maksudnya itu firman Allah itu sama dengan Injil. Tapi banyak orang mengira firman Allah itu adalah, ya maksudnya khotbah-khotbah yang disampaikan dengan mengutip ayat gitu. Firman Allah, dengarkan firman Allah. Padahal firmannya, kata firman itu adalah kata. Jadi firman itu pengertian yang pertama dalam perjanjian lama itu adalah kata-kata. Jadi kata-kata itu terdiri seperti misalnya panggilan Allah melalui Musa gitu kan, atau dan seterusnya. Saudara tahu perkataan-perkataan Musa itu juga mewakili firman Allah. Jadi Allah berbicara lalu Musa atau para nabi meneruskan. Isi daripada firman Allah yang mereka dengar itu adalah Injil. Itu yang dikatakan Yesus tadi. Semua isi perjanjian lama itu adalah tentang aku. Kalau begitu, sebenarnya inti dari firman Allah itu Injil. Jadi banyak orang yang tahu istilah firman Allah, tapi mereka tidak tahu inti firman Allah itu adalah Injil. Dan inti Injil itu adalah Kristus bangkit dari antara orang mati. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya ulangi, firman Allah itu berarti kata-kata yang disampaikan melalui para nabi atau para rasul, kemudian dituangkan dalam tulisan, disampaikan, diperdengarkan, tapi isinya adalah hanya satu, yaitu Injil.
Injil itu isinya yaitu tentang Kristus yang bangkit dari antara orang mati, atau Al-Masih yang bangkit dari antara orang mati. Jadi itu maksudnya. Jadi ya semoga itu menolong. Terima kasih untuk setiap pertanyaan ini. Kembali ke Pak Hendrik. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana cara kita agar kita bisa tetap tinggal di dalam ajaran Injil? Sebab kalau kita melihat saat ini, begitu banyak ajaran yang berkembang, ada yang sama seperti Injil, ada yang mirip dengan Injil, ada yang memang sangat bertolak belakang dengan ajaran Injil. Seperti di dalam 2 Korintus 11 ayat 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi bagaimana Pak dengan kita saat ini yang mau tinggal di dalam ajaran Injil? Apakah perlu baptisan dalam Injil sebagai tanda pertobatan dan memulai hidup baru dan tinggal dalam ajaran Injil? Apa yang diperlukan oleh seseorang yang baru mengalami Injil? Bagaimana caranya agar orang percaya baru tidak jatuh dalam dosa lagi? Bagaimana cara mengalami persekutuan seperti kualitas jemaat yang didirikan oleh Yesus Kristus? Silakan Pak. Oke, saya mulai dengan baptisannya dulu ya, karena sudah ada kaitannya di atas tadi. Jadi baptisan karena Injil tidak sama dengan baptisan pertobatan. Jadi kita tidak perlu baptisan pertobatan lagi, karena itu yang model dibuat oleh Yohanes Pembaptis. Jadi pertobatan itu seperti bagaimana apakah Anda siap mengikuti Yesus lalu dibaptis. Jadi itu sebabnya orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes dibaptis lagi oleh murid-murid Isa, kira-kira begitu. Nah, jadi sekarang kalau orang udah pernah dibaptis karena misalnya bertobat, kemudian rajin ke gereja dan beribadah, seharusnya orang itu dibaptis karena alasan Injil. Kalau memang dia menerima Injil ya. Tidak lagi dengan alasan yang sama. Nah, ada orang yang nakut-nakuti, terkutuklah orang dibaptis kedua kali. Nggak usah takut itu. Nggak ada firman itu. Itu firman orang itu. Jadi kalau orang berfirman nggak usah takut. Kutuk dari orang pun nggak usah takut karena itu nggak mempan. Yang benar itu firman Allah itu berkuasa dan firman itu satu-satunya adalah Injil. Nah, jadi kalau dikatakan tadi gimana sih caranya supaya kita tetap di dalam Injil atau ajaran Injil? Ya satu-satunya itu seperti yang dilakukan oleh murid atau orang-orang percaya pertama itu. Ada orang yang bisa membuka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-42. Ayat 41-42, Kisah pasal 2 ayat 41-42. Tiba-tiba Ayat 41, Pak. Pasal 2 ayat 41, Kisah Para Rasul. orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oke. Dan satu ayat lagi, Pak. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Nah, perhatikan ya, saya beritahu rahasia ini pada saudara. Kalau saudara mau tetap dalam ajaran Injil dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan tidak akan disesatkan, setiap orang yang setelah dibaptis karena Injil, perhatikan ya, dibaptis karena Injil, artinya berarti melalui proses tadi, mendengar berita Injil, kemudian percaya dalam hati, mengaku di mulut karena dorongan roh, bukan karena dorongan orang. Nah, ini penting. Jadi orang ini mengikut Kristus dan kemudian dibaptis. Yang pertama sekali yang Anda harus pertimbangkan ini, Anda tinggal dalam persekutuan Injil. Perhatikan ini, persekutuan Injil ini bukan persekutuan atas nama salah satu organisasi manapun di seluruh bumi. Nah, itu sebabnya di mana kita dapatkan persekutuan Injil. Nah, saudara, setiap orang yang percaya seharusnya bersekutu di mana-mana. Dan hal itu Bank Injil akan menolong setiap pertemuan-pertemuan itu. Nah, supaya maksudnya kita ini tidak terjebak karena nama salah satu dan kita tidak pernah mendirikan organisasi seperti itu. Yang kedua di sana mereka bertekun dalam ajaran para rasul, maksudnya ajaran yang diajarkan dalam persekutuan Injil cirinya adalah ajaran Kristus atau ajaran Injil. Jadi Kristus itu beritanya Injil, ajarannya Injil, nasihatnya Injil, kepemimpinannya Injil. Dan itu juga yang diajarkan oleh para rasul. Jadi kalau saudara temukan komunitas ini berarti Anda ke sana bertemu bersama-sama. Kalau tidak ada, maksudnya saudara malam ini saudara sudah bertemu dengan saudara dan perhatikan bagaimana persekutuan mereka dilakukan. Berarti saudara memulai persekutuan itu bersama orang-orang percaya di sekitar saudara. Yang kedua dikatakan mereka bertekun dalam doa. Perhatikan, di waktu lain saya tidak bisa membahas malam ini karena waktunya udah mau habis.
Doa yang diajarkan Isa atau Yesus, ini rahasia doa. Saudara, doanya ada dua. Pertama, doa untuk kerajaan Allah. Dan yang kedua, doa untuk kebutuhan kerajaan Allah. Itu doa yang harus saudara dapatkan. Jadi berhenti dengan doa-doa yang lain. Entah doa macam-macam itu apa namanya. Itu kan doa-doa yang sebenarnya bayangan. Doa yang diajarkan Kristus itu wujud. Kemudian bertekun dalam doa, dikatakan mereka bertekun di dalam memecahkan roti. Memecahkan roti itu perjamuan. Perjamuan Tuhan. Bukan perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus itu yang dilakukan oleh organisasi misalnya gereja. Tapi perjamuan Tuhan itu dilakukan karena alasan orang mengalami Injil. Bukan alasan karena satu organisasi. Jadi semuanya Injil. Bertemu karena Injil, berdoa karena Injil, kemudian melakukan perjamuan karena Injil. Nah, satu saat saya akan bagikan kepada saudara jika Tuhan memimpin kita. Ada 3 simbol yang berhubungan dengan Injil. Yang pertama baptisan, yang kedua perjamuan Tuhan, dan yang ketiga pembasuhan kaki. Jadi nggak ada istilah baptisan kudus atau perjamuan kudus atau ya mungkin itu pernikahan kudus ya. Itu nggak masuk dalam kategori ini. Yang ada itu adalah baptisan karena Injil, kemudian perjamuan Tuhan karena itu berhubungan dengan Injil, dan ketiga pembasuhan kaki itu berhubungan dengan pengabdian. Nah, mungkin begitu aja dulu Pak Hendrik. Kembali. Baik, saudaraku sekalian, waktu kita sudah selesai malam ini. Jika sahabat masih rindu untuk mendengarkan ajaran Injil, kami ada beberapa hari yang kami pakai untuk memberitakan ajaran Injil, yaitu hari Rabu jam 6 sore ada kesaksian Injil. Kemudian hari Sabtu jam 6 sore ada Fork Injil. Hari Minggu jam 9 pagi ada persekutuan Minggu Bank Injil. Kemudian hari Minggu malam jam 6 ada pertemuan kepada mereka yang kursus Bank Injil. Jadi ketika sahabat mencari dan mendapati ajaran Injil, kami dengan setia akan membackup sahabat di setiap minggu agar bisa bertumbuh dalam ajaran Injil. Sehingga kami tidak biarkan saudara pertemuan Bank Injil hanya sekali dalam seminggu. Karena ada juga orang yang mungkin ada banyak kegiatan atau hanya sekedar mau tahu aja tentang Injil, makanya tidak masalah kalau seminggu sekali. Tetapi kami fokuskan pada mereka yang mau hidup di dalam Injil. Terima kasih untuk saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang tetap setia mendengarkan ajaran Injil. Sampai di penghujung pertemuan kita, kiranya semua pendengar mengalami sukacita dan mendapatkan pendengaran daripada panggilan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Injil Kerajaan Allah. Terima kasih kepada narasumber kita Pak One yang telah menjelaskan perihal Bank Injil malam ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang mengikuti obrolan Bank Injil ini dari awal sampai akhir. Saya percaya ada sesuatu yang baru yang bisa menjadi bahan renungan kita hari ini. Bagaimana Injil adalah berita pertobatan dan pengampunan dosa. Silakan Bapak Ibu buka kamera, saudara, saling menyapa satu dengan yang lain. Mungkin ada yang mau memperkenalkan saudara-saudara yang baru pertama sekali dalam forum obrolan khusus Bank Injil ini pada malam hari ini. Dan sampai ketemu kembali dalam pertemuan Bank Injil dan obrolan khusus Bank Injil selanjutnya. Salam. Salam Pone. Pak Hendri, salam. Salam. Mohon maaf Pone, terlambat soalnya habis ngurus anak di rumah sakit. Ada mau dioperasi jadi. Oke, semoga cepat sembuh Pak. Saya doakan. Amin. Terima kasih Pone. Ya, mohon maaf juga ada yang baru tuh, ada Bunda Pujani Juniati itu. Salam ya, salam kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih saudara, dan juga Pak Henry dan Pak One, saudara-saudara semua. Terima kasih sudah banyak memberikan berbagi tentang Injil dan selalu diberikan kajian Injil. Terima kasih semua saudara.